kawan Kaliber, ketemu lagi kita di hari ini, hari Minggu, tanggal 1 September ya, awal bulan ini. Mudah-mudahan Anda tetap menjaga kesehatan dan menjaga semangat, serta menjaga daya kritis kita, berpikir kritis kita. Kita tetap akan menemani Anda dalam mengupas berita-berita politik, khususnya politik dalam negeri, bersama pengamat sosial kita, Mas Indra Karismiaji. Halo Mas Indra. Halo Mas Diwajidi dan kawan Kaliber semua yang tercinta. Kita jumpa lagi di akhir pekan ini dan tetap hadir untuk mengupas, menganalisa berita-berita politik di tanah air untuk menjaga kewarasan, menjaga akal sehat, dan mendorong kawan Kaliber rakyat Indonesia selalu berpikir kritis, mengedukasi, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itulah komitmen kita di Kaliber. Ya, kalau tahun 80-an itu di era Pak Erto, di era Orde Baru itu ada pemberantasan buta huruf. Nah, kita ini mendorong pemberantasan buta politik. Ya, Mas Indra. Apa hari ini, Mas? Kemarin-kemarin kita sudah membahas pilkada DKI, terus diuber lagi ke Jawa Barat gitu. Nah, sekarang kita kembali ke Jakarta untuk bicara soal isu politik nasional, bukan pilkada lagi, Mas. Soal kemungkinan susunan kabinet Pak Prabowo ini nanti. Saya bacakan, saya ambil dari bisnis.com. Bocoran kabinet dari Prabowo, titik dua. Sebagian besar diambil dari Menteri Jokowi. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan bahwa sebagian besar kabinetnya diambil dari Menteri Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Hal ini diungkapkan oleh Prabowo dalam pidatonya di penutupan rapat pimpinan nasional atau Rapimnas Partai Gerindra di Indonesia Arena Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Pak, maaf Pak, karena Bapak milih orang-orang hebat, maka sebagian dari mereka kabinet saya ini nanti. Terang Prabowo. Sebelumnya Prabowo bercerita soal melihat cara kerja Jokowi. Ia mengatakan bahwa sang presiden bekerja keras dan agenda yang cukup padat. Dari hari pertama saya ikut kabinet, saya lihat pikiran beliau, kerja beliau, luar biasa. Nggak tahu, saya bisa ikuti jejak Bapak 7 kali rapat sehari, bagaimana jelasnya. Ia juga menuturkan soal para menteri yang takut jika diajak oleh Jokowi, lantaran dapat mengorbankan waktu tidurnya. Pada ngeri Pak, kalau diajak beliau, waduh ini nggak bisa tidur. Di pesawat itu 5 jam terbang, 5 jam diskusi. Jadi pada itu alasan kalau Bapak ajak mereka, itu alasan terang Prabowo. Jadi sudah kalau Prabowo sudah bicara di podium gini dan disiarkan luas ke publik, itu mungkin sudah bisa dikatakan fix sebagian besar kabinet Prabowo Gibran itu menteri-menterinya Pak Jokowi. Kalau menurut Mas Indra gimana? Ya, ini disampaikan beliau pada Rapimnas, rapat pimpinan nasional Partai Gerindra kemarin di Gelora Bung Karno ya. Dan ini luar biasa meriah acaranya, dihadiri tokoh-tokoh nasional nih, Mas. Mulai dari Pak Jokowi sendiri, Kiai Ma'ruf Amin sebagai presiden wakil presiden, kemudian banyak menteri-menteri juga hadir, eh, apa ketum-ketum parpol itu hadir semua. Nah, ini luar biasa sih ya, memang karena Pak Prabowo itu sudah menjadi presiden terpilih dan hanya menunggu waktu 1 bulan 20 hari lagi ya, karena 20 Oktober itu akan dilantik. Tentunya semua orang ingin dekat dengan Pak Prabowo, semua orang ingin dilihat oleh Pak Prabowo, dan tentunya ingin menjadi bagian dari pemerintahan beliau ini. Ya, Kalau di mana ada gula, di situ ada semut. yang menarik sebetulnya kalau buat saya dari apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo kemarin, itu memang Pak Prabowo banyak berubah. Beliau sendiri juga mengatakan kan kalau beliau tuh bicara apa adanya, ya. Dari dulu kan seperti itu, beliau orangnya apa adanya karena latar belakangnya militer kan. Dan beliau
ternyata memang sudah belajar dari orang Solo, kan beliau mengatakan gitu, belajar politik dari orang Solo. Makanya beliau selalu di berbagai kesempatan itu selalu memberikan pujian terhadap Pak Jokowi. Bahkan dalam hal ini artikel yang kita bahas pun mengatakan akan mengambil orang-orang yang sudah ditunjuk oleh Pak Jokowi di kabinetnya Pak Jokowi ini. Yang menurut saya sih sebetulnya itu lebih ke pernyataan politis ya. Karena sebetulnya kalau kita melihat perkembangan yang ada sekarang, kalau kita lihat di medsos, kita melihat di berbagai unjuk rasa di berbagai daerah, itu nama Pak Jokowi ini sedang jatuh gitu. Banyak orang yang ingin bahkan Pak Jokowi itu mundur sebelum masa waktunya habis kan gitu. Gerakan dari mahasiswa. Tentunya karena masyarakat muak ya dengan politik dinasti yang dilakukan oleh Pak Jokowi, terutama mendorong putra-putranya untuk putra dan menantunya ya untuk tampil dalam kancah perpolitikan nasional, tetapi dengan cara mengubah konstitusi, mengubah aturan. Nah itu yang membuat masyarakat muak. Nah kalau Pak Prabowo masih terlampau banyak menyanjung Pak Jokowi, ini bisa berdampak masyarakat juga akan melihat kalau pemerintahan Pak Prabowo itu ya hanya melanjutkan saja pemerintah Pak Jokowi, dan itu yang menurut saya bisa menjadi langkah yang kurang baik untuk di awal. Kalau menurut saya sih mendingan ya Pak Prabowo punya cara sendiri, punya selera sendiri, punya target sendiri, jangan hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi saya melihat sih memang statementnya statement politis ya, bukan statement yang biasanya Pak Prabowo berikan sebagai seorang militer yang apa adanya. Jadi benar beliau sudah belajar dari orang Solo. Nah, mungkin ada benarnya juga apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, bagaimana kabinet beliau akan mengambil dari kabinetnya Pak Jokowi. Tapi kan kita harus melihat siapa ini. Yang sudah pasti kan Mas Tommy Jiwandono, Mas Thomas Jiwandono udah pasti akan diangkat menjadi menteri. Itu anggota kabinetnya Pak Jokowi yang belum lama dilantik sebetulnya sebagai Wamenkyu. Tapi ini kan bagian dari transisi ke perintahnya Pak Prabowo, jadi wamen magang lah, istilahnya kan begitu. Tidak menggunakan tim transisi secara formal, tetapi memang langsung ditempatkan sebagai Wamenkyu. Belum lagi ada Pak Sudaryono, kemudian Pak Supratman yang menjadi Menkumham. Itu sepertinya orang-orang yang pasti akan tetap menjabat sebagai menteri, ya kan, sebagai menteri, tetapi sebetulnya ya mereka adalah orang Pak Prabowo. Yang kedua adalah tentunya para ketum parpol nih, para ketum parpol yang menjabat sebagai menteri di kabinetnya Pak Jokowi, karena juga tidak ada perubahan dari partai-partai sendiri, misalnya Pak Zulkifli Hasan, Mas Agus Harimurti Yudhoyono, Mas Ahaye, itu kan pasti tetap dijadikan sebagai menteri ya. Mungkin Pak Bahlil juga, nah kita nggak tahu nih dinamika Golkar sendiri apakah sepasca pelantikan Pak Prabowo nanti akan ada perubahan lagi atau tidak, kita nggak tahu kan. Golkar ini selalu DNA-nya adalah mengikuti pemerintah yang terpilih kan gitu. Jadi apapun ceritanya, siapapun ketuanya, pada saat ada terjadi perubahan kepemimpinan nasional,
ini juga akan terjadi perubahan di kepemimpinan Golkar ya. Kita lihat dari misalnya dulu Pak JK itu tidak diusung oleh Golkar waktu menjadi wakil presidennya Pak SBY, tapi kan setelah beliau diangkat terpilih menjadi wakil presiden, malah menjadi ketua umum Golkar, kan seperti itu. Jadi ada perubahan lah, termasuk perubahan dari Pak Abu Rizal Bakri, itu kan juga juga yang tadinya mendukung Pak Prabowo, ya kan, kemudian berubah menjadi mendukung Pak Jokowi. Saya lupa waktu itu yang menjadi ketumnya itu langsung Pak Setnov atau sebelumnya ada Pak Agung Laksono ya. Saya lupa, kalau nggak salah Pak Agung Laksono dulu lah. Itu awal-awal 2014 ya. Itu. Nah inilah kita lihat. Menurut saya sih pasti yang dipilih ya orang-orangnya Prabowo sendiri masih tetap menjabat, terutama yang magang-magang ini yang sudah masuk di akhir-akhir. Kita juga sudah bahas di beberapa video kita, Mas. Dan para ketum parpol. Yang lainnya saya meragukan karena juga ada info kan Pak Jokowi menginginkan orang-orang tertentu tetap untuk berada di kabinet supaya memang menjadi orangnya Pak Jokowi. Tapi kalau menurut saya ini malah akan menjadi bumerang buat Pak Prabowo. Tapi ya kita serahkan ke Pak Prabowo lah bagaimana kalau beliau yakin dalam mengendalikan kabinetnya, ya kita hanya bisa mendukung dan kita tentunya tetap mengawal, kita mengawasi jangan sampai ada orang-orang yang bermain sendiri, orang-orang yang mementingkan kepentingan kelompoknya atau dirinya sendiri. Tetap harus kepentingan rakyat. Gitu, Mas. Ya, sebetulnya ada yang menarik dari statement Pak Prabowo dalam Rapimnas Golkar, Rapimnas Gerindra kemarin ini, tapi tidak ditulis di artikel yang kita bahas ini. Yaitu gini, kalau mau belajar soal pertahanan, belajar pada saya. Tapi Ya, kalau soal sosial politik, belajar pada orang Solo. orang Solo ini, gitu sambil menunjuk Pak Jokowi yang di depannya. Nah, Ya, apa yang bisa dipelajari dari Jokowi tentang sosial politik, gitu, apalagi tentang politik? Karena politik dinasti yang makin terang benderang, tidak ada teteng aling-aling, tidak pakai malu-malu lagi, itu dipamerkan oleh Pak Jokowi, kemudian mengubah konstitusi demi melancarkan anak dan menantunya untuk menduduki posisi yang dia inginkan gitu. ya, itu yang sangat membahayakan pernyataannya Pak Prabowo ini untuk dipandang oleh rakyat kan gitu. Karena kondisi rakyat itu sangat berbeda dengan katakanlah awal tahun, Mas, yang memang approval ratingnya, surveinya Pak Jokowi memang masih tinggi, apalagi waktu itu berhubungan dengan bansos ya. Ini kan sudah lama nggak ada bansos dan juga yang muncul itu malah politik dinasti lagi kan, bagaimana keputusan MK yang membatalkan kemungkinan Mas Kaisang maju dalam pemilihan gubernur, dalam pilkada level gubernur ya, tiba-tiba mau diubah oleh DPR. Dan peristiwa itu juga dikabarkan melalui media massa, itu diawali dengan pemanggilan Menteri Kumham ke istana kan gitu. Kemudian kebetulan kan Menkumhamnya ya memang mantan ketua Balek, Mas. Jadi ya ini yang orangnya Pak Prabowo itu yang memang disiapkan untuk menjadi Menteri Hukum dan HAM. Terutama kalau banyak orang menyebutkan ya ini untuk mempersiapkan SK-SK parpol-parpol ini yang baru saja melaksanakan Munas, Kongres, Muktamar, supaya tetap inline dengan keinginan penguasa. Nah, itu yang dikabarkan oleh beberapa media. Memang ada pemanggilan, kan tiba-tiba mendadak gitu, Mas. Malamnya langsung untuk disiapkan besok pagi akan ada pengesahan RUU Pilkada yang apa meniadakan atau mengubah putusan MK kan gitu, untuk kembali
supaya kembali ke 20% untuk parpol baru bisa mengusung calon kepala daerah, plus usia yang maju gubernur itu bisa di bawah atau 30 tahun berdasarkan waktu Pelantikan. pelantikan, bukan waktu pendaftaran. Nah, itu kan yang mengundang reaksi keras dari masyarakat dan belum berhenti sampai hari ini. Di berbagai daerah masih muncul terus, dan kita lihat ini yang menurut saya Pak Prabowo harus berhati-hati, malah mengambil momen yang baik supaya rakyat itu memang mendukung apa langkah-langkah Pak Prabowo. Jadi sebuah garis yang jelas perbedaan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, menurut saya itu akan lebih bijaksana ya dibanding masih menempel dengan Pak Jokowi, karena istilahnya kan sebetulnya Pak Jokowi sudah lemdak, sudah menjadi bebek lumpuh, nggak punya kekuasaan, hanya 1 bulan 20 hari gitu loh, Mas. Kenapa harus masih memberikan pujian? Ini itu kan menurut saya hanya statement politis saja. Ya, jadi kawan kaliber apalagi ya bagi pendukung Pak Prabowo, kita tunggu bagaimana sikap Pak Prabowo setelah dilantik pada 20 Oktober. Jadi kalau statement-statement yang dikatakan Pak Prabowo sekarang ini disebut Mas Indra sebagai statement yang lebih politis sifatnya. Karena kalau misalnya Pak Prabowo terus-menerus memuji dan mengikuti arahan Pak Jokowi, dulu Pak Jokowi disebut sebagai petugas partai. Nah, jangan sampai sekarang ini nanti Pak Prabowo berkuasa itu disebut sebagai petugas Jokowi. Itu lebih hancur lagi nanti. Jadi kita tunggu apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo setelah dilantik pada tanggal 20 Oktober. Masih di bawah bayang Pak Jokowi atau sudah bisa lepas sama sekali? Terima Nah, kasih Pak Suto. Ya, ini memang yang disampaikan Pak Prabowo kan belajar dari orang Solo nih. ya. Orang Tapi Solo kalau ini kan sebetulnya terkenal sen kiri beloknya kanan kan. Jangan-jangan memang ini yang mau disampaikan Pak Prabowo sekarang, menyampaikan wah akan ngikutin kabinet yang ada, ini mengambil orang-orang yang sama, tapi nanti ternyata beloknya kanan, sennya kiri kan gitu. Begitu tanggal 20 Oktober berbeda semua. Bisa jadi ini kan gitu, karena loh saya belajar kok dari orang Solo kan gitu. ya, Tapi ya itulah yang kita ingatkan, lebih baik Pak Prabowo itu berada di posisi rakyat gitu, yang membela rakyat, yang ya, mendorong memang kepentingan-kepentingan rakyat. PR-PR banyak yang membuat rakyat kecewa, itu mulai di titik nol lagi lah dengan Pak Prabowo. Harapan kita seperti itu. Artinya kita memang melihat banyak hal-hal yang kurang pas, terutama di akhir kepemimpinan Pak Jokowi ini, yang membuat rakyat marah, dan jangan sampai kemarahan rakyat kepada Pak Jokowi itu merembet ke Pak Prabowo juga. Itu ya, yang menurut saya tolong difikirkan baik-baik lah. ya. Tapi saya sedikit membela Pak Prabowo ini. Kalau statementnya, kalau belajar sosial politik belajar pada orang Solo, mungkin bisa jadi belajar itu tidak meniru yang menduplikat gitu aja, tetapi tirulah yang baik, tinggalkan yang salah. Gitu berarti. Jadi kan misalnya politik dinasti salah itu tinggalkan. Itu juga proses belajar gitu kan. Terima kasih Mas Indra. Terima kasih kawan kaliber. Kami tunggu komentar Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa.